Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Udah 4 hari ya kalau nggak salah aku nggak ada upload video karena aku lagi di luar kota teman-teman. Dan juga lagi mengurus beberapa persiapan untuk SPMT tentang SK CPNS aku. Nah jadi tuh lagi sibuk-sibuk banget bahkan untuk urusan buku aja itu belum aku selesain, belum aku lanjutin teman-teman. Itu masih nge-stuck di soal sosiokultural sama wawancara teman-teman. Jadi, aku mohon maaf banget ya teman-teman, tapi hari ini aku sempet-sempetin nih, aku lagi di luar kota juga, aku sempet-sempetin buat upload video, supaya kalian bisa belajar bareng aku juga. Oke, tanpa lama-lama, kita langsung aja ya ke soal nomor satu. Tapi sebelum ke soalnya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke teman-teman, ini dia soal manajerial dari aku ya. Ini juga aku ambil dari buku aku teman-teman yang aku bikin, yang udah selesai soal manajerialnya teman-teman. Nah di sini ada 5 soal ya yang bakal aku bahas. Kita langsung aja baca nomor satu. Anda adalah seorang bidan di salah satu rumah sakit. Suatu hari seorang ibu datang dengan wajah kelelahan karena harus menempuh perjalanan yang jauh untuk sampai ke rumah sakit itu. Ibu itu datang untuk bertanya tentang BPJS-nya. Sayangnya, saat itu loket bagian BPJS sudah penuh dan antrian customer masih panjang, sehingga tidak ada lagi kursi yang tersisa. Melihat keadaan tersebut, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah. Oke teman-teman, di sini kasusnya adalah si pasien BPJS ini ya teman-teman, dia mau ngantri nih. Tapi ternyata udah penuh nih loket bagian BPJS-nya udah penuh, kemudian antrian customer-nya juga masih panjang teman-teman. Dan juga tidak ada lagi kursi yang tersedia. Oke, nah jadi kita yang melihat keadaan tersebut, apa yang bisa kita bantu atau yang bisa kita lakukan kepada ibu-ibu tersebut teman-teman? Oke, yang A menyampaikan permohonan maaf kepada ibu karena hari itu antrian sangat panjang sehingga tidak ada kursi yang kosong dan memintanya untuk bersabar menunggu. B mencatat pertanyaan yang ingin disampaikan oleh ibu itu agar dapat disampaikan kepada customer service BPJS dan mengarahkan kepada satpam supaya dicarikan kursi kosong. C menyampaikan permohonan maaf kepada ibu karena hari itu antrian sangat panjang dan memintanya untuk kembali besok pagi dengan nomor antrian pertama. Dia mencarikan kursi kosong di ruangan lain dan meminta customer service BPJS untuk mendahulukan ibu itu karena merasa kasihan harus berjalan jauh menuju RS. Oke teman-teman, kalau soal manajerial itu ada 4 option ya, jadi nilai tertingginya adalah 4 poin gitu. Dan nilai paling terendahnya itu adalah 0 kalau tidak dijawab. Oke, untuk jawabannya di sini yang kita jawab tuh cari yang kita eliminasi dulu ya teman-teman. Jadi itu lebih mengkerucut jawabannya. Kalau yang mana tadi yang pulang dia suruh pulang itu tadi itu aku eliminasi ya teman-teman. Nah ini dia. Menyampaikan permohonan maaf nih ya, kemudian memintanya untuk kembali besok pagi. Nah dia tuh udah jauh-jauh teman-teman, masa datang sia-sia gitu kan. Pasti ibu itu merasa tidak puas lah kayak gitu kan. Jadi yang C ini aku eliminasi ya, kemungkinan ini poinnya mungkin satu. Kemudian yang bisa kita eliminasi lagi yang mana nih? Yang A menyampaikan permohonan maaf kepada ibu karena hari itu antrian sangat panjang sehingga tidak ada lagi kursi yang kosong dan memintanya untuk bersabar menunggu. Oke, ini boleh juga ya, tapi yaitu kalau misalnya tidak ada kursi yang kosong ya setidaknya kita menyuruh orang ataupun ya kita carilah kursi kosongnya gitu ya teman-teman. Jadi yang A itu menurut aku kurang tepat juga. Kemudian yang D mencarikan kursi kosong di ruangan lain dan meminta customer service BPJS untuk mendahulukan ibu itu karena merasa kasihan harus perjalanan jauh menuju RS. Oke, biasanya kalau misalnya lagi antrian panjang gitu ya teman-teman, terus kita minta ibunya dulu nih dilayani, pasti yang customer yang lain tuh bakalan kayak marah kayak gitu ya teman-teman. Jadi dia kayak nggak terima kayak gitu. Jadi yang D menurut aku sih kurang tepat ya untuk solusinya kayak gitu. Nah, kalau yang B mencatat pertanyaan yang ingin disampaikan, kemudian meminta mengarahkan kepada satpam supaya dicarikan kursi kosong. Nah, ini menurut aku sih lebih tepat yang B ya teman-teman. Jadi kita catat nih apa aja keluhan atau pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada petugas BPJS, kemudian ambil antrian dan juga karena kursinya juga tidak tersedia, meminta tolong untuk Pak Sapam mencarikan kursi ya teman-teman. Karena kenapa bukan kita yang mencarikan? Karena kita tugasnya bidan teman-teman. Pasti itu kita lagi sibuk-sibuk juga di rumah sakit ya kan. Jadi itu kayak gak ada waktu juga ya. Jadi setidaknya kan ada satpam teman-teman ya. Nah gitu. Jadi menurut aku sih poin empatnya itu ada di B teman-teman. Semoga paham ya. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Anda seorang ASN, apoteker di suatu puskesmas. Anda memiliki obat pribadi dari penyakit asma Anda yang sudah lama dan obat itu selalu Anda bawa kemana saja. Suatu hari ada pasien yang memberikan resep
obat setelah diperiksa di puskesmas. Obat yang tertulis pada resep itu adalah obat asma pada saat itu stok obat yang tertulis pada resep masih habis dan belum dikirim dari Dinkes. Oke, jenis obat yang tertulis pada resep itu hampir sama dengan obat pribadi milik Anda dan saat itu Anda membawa obat tersebut. Maka yang Anda lakukan adalah A. Meminta pasien tersebut menunggu, lalu Anda menginformasikan kepada dokter yang memberikan resep bahwa obat yang diresepkan masih belum dikirimkan oleh Dinkes agar dokter mengambil tindakan lain. B. Meminta pasien tersebut untuk menebus resep itu di apotek luar puskesmas. C. Memberikan obat pribadi saya kepada pasien tersebut. D. Mengkonsultasikan kepada dokter yang memberikan resep bahwa obat yang diresepkan masih belum dikirimkan oleh Dinkes agar dokter mengambil alternatif keputusan. Oke, di sini ceritanya ya teman-teman, si pasien ini tuh dapat resep dari dokter nih ya, misalnya obat asma merek A kayak gitu. Nah ternyata si merek A ini itu nggak ada tuh di apotik di puskesmas teman-teman. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai apoteker teman-teman, yaitu adalah kasih tahu nih ke dokternya ya kalau obat tersebut tuh belum di restock sama si Dinkes kayak gitu. Jadi gimana nih, apakah si pasien tersebut boleh menebus obat di luar ataupun ada obat yang merek lain atau yang apa namanya tuh jenis lain kayak gitu teman-teman. Jadi itu kita harus konsul sama dokter ya, nggak boleh sembarangan aja nih kayak oh ya udah nggak ada nih ibunya ke beli di luar aja kayak gitu, nggak bagus ya teman-teman, kurang tepat kayak gitu. Jadi kita harus konsultasi dulu sama dokternya. Kenapa? Karena kan si dokter ini yang memberikan resep teman-teman. Kayak gitu. Jadi sih menurut aku yang lebih tepat itu yang A tadi ini teman-teman, yaitu poinnya adalah 4. Kemudian kalau yang D ini poinnya 3 teman-teman ya. Sebenarnya sama aja ya, cuma yang lebih lengkap itu adalah yang A ya teman-teman. Jadi carilah jawaban yang lebih spesifik kayak gitu. Kalau yang B meminta pasien tersebut untuk menebus. Nah ini tuh harus konsultasi dulu ke dokter ya teman-teman. Kemudian memberikan obat pribadi saya kepada pasiennya juga ya teman-teman. Jadi paling tinggi poinnya itu ada di A. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, soal nomor 3 ini aku kutip juga dari buku aku. Dari ada juga aku ambil dari berbagai sumber ya teman-teman. Kita langsung baca aja. Julia adalah seorang bidan desa. Suatu ketika kepala puskesmas menugaskan Julia dan rekan bidan yang lain ke desa Y untuk mengurangi tingkat gizi buruk pada balita. Tugas yang dibebankan adalah mengurangi gizi buruk dengan meningkatkan kualitas makanan bergizi seimbang di wilayah tersebut. Makanan bergizi seimbang yang akan dikembangkan adalah makanan yang kaya akan karbohidrat, protein, dan mineral. Yang harus dilakukan Julia dengan tim adalah, oke, di sini Julia sebagai bidan desa ya, teman-teman. Kemudian ditugaskan oleh kepala puskesmas untuk mengurangi ini gizi buruk pada balita. Oke, jadi apa nih yang harus dilakukan oleh Julia dan timnya, teman-teman? A. Mengajak seluruh warga sekitar untuk membantu meningkatkan kualitas pertanian sehingga akan mempermudah mendapatkan bahan makan bergizi untuk mengurangi tingkat gizi buruk di daerah terpencil. B. Mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk membantu menyediakan ketersediaan makanan bergizi seimbang dan cara pengelolaannya. Oke, yang C. Mengajak seluruh warga sekitar berdiskusi terkait pengertian dan manfaat makanan bergizi seimbang sehingga masyarakat dapat beralih untuk menyiapkan makanan bergizi seimbang setiap harinya. Dia mengajak seluruh warga sekitar untuk berkumpul, di mana tim membawa sampel beberapa jenis makanan yang bisa dikembangkan di daerah tersebut, sehingga masyarakat dapat memakan makanan bergizi dengan lebih mudah dan terjangkau harganya. Oke teman-teman, di sini ya, kalau misalnya aku jadi bidan desanya ya, jadi si Julianya lah ceritanya, untuk meningkatkan atau mengurangi tingkatan gizi buruk pada balita, itu adalah kerjasama ya dengan kader teman-teman, ya kader dan masyarakat untuk membantu menyediakan ketersediaan makanan bergizi dan juga kita ajari gimana cara pengelolaannya dengan benar. Jadi menurut aku sih jawaban paling tinggi itu ada di B ya, teman-teman. Oke, kenapa sih harus diajari juga cara pengelolaannya, teman-teman? Iyalah, karena kan cara pengelolaannya itu berdampak juga ya pada kandungan gizinya ya, teman-teman. Misalnya nih, kadang masih juga belum banyak orang yang tahu ya kalau bagusnya itu sayurnya itu dicuci terlebih dahulu sebelum dipotong ya, teman-teman. Tapi pada faktanya itu kebanyakan di lapangan itu sepertinya dipotong dulu baru dicuci. Nah, itu juga udah mengurangi kadar gizi dari sayuran tersebut, teman-teman. Kemudian masakan yang terlalu matang, teman-teman, yang overcook ya, teman-teman. Itu gizinya juga hilang. Jadi nggak boleh yang terlalu overcook ataupun yang undercook, teman-teman. Kayak gitu. Jadi semuanya itu harus diajari ya cara-cara pengolahannya supaya gizinya nggak terbuang kayak gitu aja. Kayak gitu sih. Jadi menurut aku yang B ini poinnya 4, teman-teman. Lanjut ke soal selanjutnya.
Oke teman-teman, ini dia soal selanjutnya nih, kita langsung baca ya. Di rumah sakit Anda bekerja terdapat kotak saran yang disediakan oleh pihak rumah sakit yang bertujuan untuk mengetahui kekurangan pelayanan yang ada sehingga kedepannya dapat dilakukan perbaikan. Saat itu, di kotak saran terdapat keluhan yang ditujukan kepada Anda. Anda pun ditegur oleh atasan atas keluhan yang sudah terbukti merupakan kesalahan Anda. Namun, kenyataannya kesalahan tersebut tidak hanya Anda lakukan seorang diri. Reaksi Anda. Oke, di sini kita biasanya di rumah sakit itu ada kotak-kotak saran ya, teman-teman. Nah, di sini pada kotak sarannya itu didapatkan bahwa keluhan untuk kita nih dari masyarakat misalnya. Nah, kemudian kita ditegur oleh atasan. Kemudian reaksi kita terhadap teguran atasan tersebut gimana, teman-teman? Padahal kesalahan yang kita bikin itu bukan semata-mata kita sendiri yang salah kayak gitu, teman-teman. Yang A menerima teguran tersebut dan mengadukan teman lain yang ikut terlibat. B tidak terima dan melaporkan teman lain yang ikut terlibat. D diam saja karena dengan membantah hanya akan menambah rumit permasalahan. D menerima teguran tersebut tanpa perlu mengadukan teman lain yang ikut terlibat. Nah, menurut aku sih yang tepat itu adalah yang D ya, teman-teman. Ditegur oleh atasan, ya kita terimalah teguran kita sebagai untuk introspeksi diri dan untuk memperbaiki diri ke depannya ya, teman-teman. Kemudian, apakah perlu mengadukan teman lain yang ikut terlibat? Kayaknya nggak perlu ya kita aduin ke atasan. Ya udah, nanti kalau misalnya udah atasan udah kasih tahu sama kita, jadi nanti apa yang atasan tersebut sampaikan ya kita sampaikanlah kepada teman kita kalau kita tuh nggak boleh kayak gini, mungkin jutek saat pelayanan kayak gitu ya teman-teman, kayak gitu. Jadi kita nggak perlu lah yang namanya ngadu-ngadu kayak gitu, karena itu bisa memperpecah apa ya, pertemanan kita di lingkungan kerja kayak gitu teman-teman. Jadi sih poinnya paling tepat menurut aku adalah D ya teman-teman, itu poin 4. Karena ASN ini itu kan adalah perangkat bangsa ya teman-teman. Kalau nanti saya mengadu-ngadu-ngadu nanti kelahi gitu teman-teman. Kalau udah kelahi jadi ya bertengkar, putus tali persatuannya kayak gitu teman-teman. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir ya, kita baca bareng-bareng. Anda adalah seorang bidan yang sedang sibuk melayani pasien di puskesmas. Pagi itu puskesmas sedang dalam keadaan ramai dan banyak orang yang sedang mengantri. Serta tempat duduk yang antrian sudah penuh. Di salah satu pojok ruangan terdapat ibu hamil yang juga sedang mengantri tetapi tidak mendapatkan tempat duduk. Padahal sudah ada tanda peringatan bahwa ibu hamil, orang difabel, dan lansia diberikan prioritas tempat duduk antrian. Sikap Anda. Oke, ini kita sebagai bidan ya, yang sedang sibuk-sibuk banget nih melayani pasien di puskesmas, pasti banyak banget ya teman-teman. Kemudian ternyata nih ruang tunggu atau ruang antriannya itu udah penuh nih teman-teman. Nah, ada itu ibu hamil yang lagi mengantri tapi tidak dapat tempat duduk, padahal ibu hamil merupakan salah satu prioritas ya teman-teman. Ya, sikap kita melihat keadaan ini gimana? A. Merasa simpati kepada ibu tersebut. B. Meminta orang lain untuk memberikannya tempat duduk. C. Membawakan tempat duduk baru. D. Cuek saja dan melakukan pekerjaan yang lainnya. Yang D ini jelas pasti poinnya satu, teman-teman. Kita cari poin yang tinggi ya. Nah, kita lagi sibuk nih, kita bidan ya. Kita lagi sibuk melayani pasien. Jadi gimana nih caranya kita bisa membantu si ibu hamil tersebut di saat kita lagi sibuk-sibuknya mengurusi pasien yang lain, teman-teman. Yaitu kita bisa meminta orang lain atau menyuruh orang lain ya, meminta bantuan orang lain untuk memberikan tempat duduk kepada ibu hamil tersebut, teman-teman. Ya kita bisa minta bantuan kepada satpam ya, ataupun orang lain ataupun rekan kerja kita yang sedang tidak sibuk ya teman-teman, untuk memberikan tempat duduk kepada ibu hamil tersebut kayak gitu. Jadi sih menurut aku yang poin paling tinggi itu poin 4 itu ada di B, teman-teman. Oke, mungkin dari kalian ada yang jawabannya berbeda ya dari aku, boleh komen di kolom komentar. Dan aku juga ada pernah baca di grup Telegram ya teman-teman, bahwa soal manajerial yang tahun semalam khususnya di untuk PPK Bidan ya, manajerialnya itu nggak terlalu susah teman-teman. Manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu mudah-mudah banget ya. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih juga seperti soal TKP, tapi di kompetensi teknisnya itu yang agak sedikit susah teman-teman. Jadi itu tolong diperbanyakin lagi ya teman-teman, pelajaran tentang kompetensi teknis, kemudian sumber-sumbernya juga dicari-cari ya teman-teman. Oke teman-teman, segini dulu ya 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu kalian di soal manajerial yang dari buku aku. Lagi stuck nih teman-teman, mungkin selesai bentar lagi ya teman-teman, karena aku juga lagi sibuk ngurusin SK sama SPMT aku. Oke, sekian dulu dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf banget, dan aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nonton video aku, dan yang udah subscribe aku ucapin terima kasih banget. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng dari aku.
Dan juga jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya teman-teman supaya kalian bisa belajar bareng aku. See you next video. Bye bye.